Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini diawali mungkin karena tadi masih ada trouble gitu ya dari sisi suara. Saya mohon maaf. Sekali lagi mungkin kita akan mulai supaya Pak Sabri tadi kedengar suaranya karena tidak kedengaran. Mohon maaf sekali lagi. Jadi untuk pertama kali kami mohon kesediaan dari Pak Sabri selaku Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan ASN mewakili Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyampaikan sambutan maupun arahan beliau untuk kegiatan kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu selaku Kasubag Kepegawaian dan Umum masing-masing perangkat daerah yang tentu kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian pada kesempatan ini juga yang terhormat di sebelah saya Bu Indah sebagai Kasubit Penilaian Kinerja dan Evaluasi ASN. Sebelahnya lagi Pak Malik kami perkenalkan, beliau adalah Kasubit Penegakan Disiplin. Kemudian di sebelah kami perkenalkan juga ini Pak Redi, Kasubit Kesejahteraan ASN. Pada pagi hari ini terlebih dahulu kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat petunjuk dan izinnya jualah pada kesempatan ini kita sama-sama dapat beraktivitas, dapat melaksanakan tugas kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan pada pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kami pada kesempatan ini terkait dengan rekonsiliasi dan evaluasi kinerja ASN, tentu didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian beberapa aturan turunannya seperti PP nomor 11 tahun 2017 dan PP 30 tahun 2019, di mana di situ terkait dengan manajemen ASN. Nah, pada kesempatan ini karena ini sudah menjelang di akhir tahun, tentu kami ingin melihat sejauh mana pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian. Nah, tentunya di sini kita menyadari bahwa banyak hal kendala-kendala atau kelemahan yang kita temui dari berbagai sudut, baik itu terkait dengan adanya perubahan regulasi dan lain sebagainya, maupun terkait dengan adanya berbagai hal lain seperti misalkan adanya mutasi. Tentu ini akan menjadi salah satu tantangan juga bagi kita di akhir tahun ini, bagaimana kita menyikapi sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, tentu kita harus banyak belajar lagi. Nah, ini salah satu kendala. Namun dalam hal ini mudah-mudahan kami optimis, merasa yakin bahwa atas dasar komitmen dari Bapak Ibu semua, tentu ini akan menjadikan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan, kita akan mampu untuk meningkatkan kinerja ASN kita. Nah, pada kesempatan ini tentu nanti ada beberapa hal yang akan kita diskusikan sama-sama, nanti akan berkembang saja ya Bu ya. Nah, nanti di sini ada teman kami juga yang mendampingi
sebagai narasumber nanti tentu Bu Indah yang lebih banyak barangkali terkait dengan evaluasi kinerja ini. Nah, mungkin itu nanti yang akan banyak kita diskusikan. Banyak hal, baik itu menyangkut terkait dengan kinerja ASN, misalkan terkait dengan penilaian SKP, penilaian kinerja ASN, yaitu terkait dengan SKP. Nah, ini juga menjadi bahan perbincangan atau bahan diskusi kita nantinya. Karena berdasarkan Permenpan nomor 8 tahun 2021, seyogyanya kita harus sudah melaksanakan SKP yang baru. Nah, namun dalam ini tentu kami juga menyadari karena aturan-aturan tersebut adanya perkembangan yang tentu harus kita ikuti. Tentu kita tidak langsung bisa mengimplementasikannya. Tentu nanti kami akan laksanakan berbagai sosialisasi nantinya, baru kita akan bisa laksanakan. Mudah-mudahan di 2022 nanti kita sudah bisa siap untuk melaksanakan tersebut. Nah, kemudian begitu juga halnya terkait dengan penegakan disiplin ASN. Ini terkait dengan diterbitkannya PP 94 tahun 2001. Nah, ini juga baru PP 94 tahun 2001 ini adalah sebagai pengganti dari PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, karena adanya beberapa perubahan regulasi ini tentu bagi kita menjadi tantangan tersendiri untuk kembali mempelajari di mana letak perubahan dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan kinerja ASN ke depannya. Dan ini menjadi salah satu tuntutan yang suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengikuti. Karena ini akan berkaitan dengan berbagai hal nantinya. Nah, kemudian nanti mungkin akan kita bicarakan juga terkait dengan kesejahteraan ASN, di mana di dalamnya menyangkut masalah berbagai hal, baik itu menyangkut KGB maupun itu menyangkut TPP nantinya. Nah, ini juga akan menjadi barangkali menjadi topik perbincangan kita nantinya. Nah, mungkin itu saja pengantar dari kami. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, karena ini kami menyambut baik kegiatan ini karena kita langsung berkomunikasi, langsung berdiskusi tanpa kita harus menyurati kembali ke perangkat-perangkat daerah yang tentunya akan memakan waktu. Jadi melalui kegiatan Zoom seperti ini menjadi salah satu momen bagi kami untuk menerima masukan-masukan dari perangkat daerah, kemudian kendala-kendala apa yang dihadapi, dan barangkali juga dari kami akan menyampaikan beberapa hal di dalam pengelolaan kepegawaian sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Karena terus terang banyak hal tentunya, baik itu dari segi penilaian kinerja maupun penegakan disiplin kita yang masih belum optimal. Nah, melalui kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sekali ini ya Bu Indah ya, nanti beberapa kali ke depan kita juga harus sering melakukan diskusi atau dialog-dialog dalam rangka meningkatkan kinerja ASN di Kabupaten Pasir dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi di Kabupaten Pasir. Nah, mungkin hanya itu pengantar dari kami. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa berjalan lancar dan kita diberikan kesehatan semuanya. Untuk selanjutnya nanti Bu Indah langsung yang memandu kegiatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabri selaku Kabid Penilaian
Kinerja dan Kesejahteraan ASN yang hari ini mewakili Kaban. Karena mohon maaf sekali lagi Bapak Kaban seharusnya mungkin bisa menghadiri hari ini, namun karena ada kesibukan maka beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya kita akan langsung saja Bapak Ibu, karena ada beberapa rekan-rekan kita yang hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat kita pagi ini, dan mereka rencana akan ke Balikpapan katanya. Jadi kita langsung aja ya Bapak Ibu, kita akan tampilkan, karena hari ini kita ada kegiatannya adalah rekonsiliasi dan evaluasi data. Ada beberapa data-data kinerja ASN yang kami perlu cross-check. Apakah memang datanya seperti yang kami dapatkan, dan ada beberapa langkah-langkah yang mungkin seharusnya dari Kasubag Umum atau dari pihak perangkat daerah harus tindak lanjuti terkait dengan data-data yang kami temukan ini. Mungkin Mbak Sofa bisa di-share screen. Oke, nah ini ada beberapa nama yang kita ada sebanyak 52 orang yang kami temui dari hasil monitoring evaluasi yang kami lakukan selama periode Januari sampai dengan Oktober. Nah ini seharusnya memang evaluasi ini kita lakukan selama minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk memantau. Sebenarnya ini bukan hanya terkait buat kalau nanti ke depan Bapak Ibu, ini bukan hanya terkait buat SKP atau tidak. Namun berdasarkan PP 30 tahun 2019 maupun Permenpan nomor 8 tahun 2021, kegiatan monitoring evaluasi ini juga salah satu cara untuk memonitor apakah kinerja sudah berjalan sebagaimana seharusnya. Namun karena kita masih di dalam siap kerja ini masih menggunakan PP 46 dengan Perka BKN nomor 1 tahun 2013, maka memang kita belum bisa mendapatkan gambaran real tentang kinerja seorang ASN itu seperti apa. Nah, namun nanti dengan berlakunya Permenpan nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja ASN, maka nanti ke depan kinerja itu dapat dipantau selama setiap bulan, bahkan tapi secara regulasi itu per 6 bulan dipantau oleh pejabat penilainya. Apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, kita akan langsung saja untuk meng-cross-check data-data yang ada di kami. Mungkin ini ada beberapa nama. Nah, di sini kami temui ada yang meninggal dunia. Ini sudah tidak masalah. Namun ada juga terkait dengan yang tidak buat SKP, artinya SKP-nya di dalam aplikasi atau di akun Simandirinya itu terputus, tidak utuh. Nah, nanti ini akan berpengaruh pada SKP akhir. Nah, mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk tahun 2021 ini berdasarkan surat edaran BKN nomor 3, surat edaran Menpan nomor 3 tahun 2021 kemarin, yang kita dikirimkan per bulan Februari kemarin, itu dalam tahun 2021 ada 2 SKP yang akan diintegrasikan. Jadi per tanggal 1 Januari sampai 30 Juni itu dengan pola masih menggunakan Perka BKN nomor 1 tahun 2013 atau PP 46 tahun 2011. Nah, kemudian tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember itu sudah berdasarkan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Nah, insya Allah penyusunannya nanti kita akan lakukan sosialisasi pada tanggal 14 sampai dengan 15 Desember yang akan dipandu langsung oleh Kepala Bidang Supervisi dan Pengembangan ASN dari BKN Kanrek. Nah, nanti Bapak Ibu nanti bisa bukan bisa sih Bapak Ibu ya, per tanggal 14 sampai dengan 15 itu nanti Bapak Ibu ada jadwal untuk mengikuti sosialisasi, dan saya harap ini jangan diwakilkan untuk Kasubag Umum, Kasubag Perencanaan juga, kemudian Kepala Perangkat Daerah. Karena ini nanti yang akan menentukan bagaimana menyusun SKP. Jadi mindset kita harus diubah dulu. Makanya ini perlu pemahaman yang kita harus sama. Mindset kita harus kita ubah. SKP bukan seperti SKP sekarang yang hanya formalitas
atau hanya administrasi saja. Nah, ke depan nanti akan terjadi perubahan-perubahan terhadap mindset terhadap SKP itu sendiri dengan bergulirnya peraturan Permenpan nomor 8 tahun 2021 itu yang diawali dengan PP 30 tahun 2019. Nah, jadi harapan saya nanti semua Bapak Ibu Kasubag Umum ini hadir, Kasubag Perencanaan hadir, terutama lagi kepala perangkat daerah wajib hadir. Karena nanti kuncinya itu ada di kepala perangkat daerah untuk penyusunan SKP di setiap perangkat daerah itu. Nah, kemudian jadi nanti tahun 2021 ini ada 2 SKP dengan pola yang dengan dasar aturan yang berbeda dan itu akan diintegrasikan. Makanya mungkin pada kesempatan ini sekali lagi saya mengingatkan kepada semua Kasubag Umum Kepegawaian untuk memastikan bahwa SKP PNS di lingkungan perangkat daerah masing-masing itu untuk periode 1 Januari sampai 30 Juni ini sudah benar. Sudah sesuai dengan aturan. Karena itu yang nanti kita ambil nilainya dan akan diintegrasikan dengan nilai SKP manual berdasarkan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Mungkin itu informasi awalnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya kembali kita ke data. Nah, jadi di sini ada beberapa nama PNS. Yang pertama mungkin ini dari kalau Pak Juli Hijri ini sudah meninggal ya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu sambil saya bicara mungkin bisa langsung direspon aja ya Bapak Ibu ya. Kalau pada saat sudah masuk ke dinasnya atau perangkat daerahnya. Nah, ini ada Pak Salman yang kebetulan sekarang beliau menjabat sebagai kepala kantor BPBD. Ini ada bulan masih di kearsipan ini belum membuat SKP. Tapi informasinya katanya ini dia tidak buat itu karena masih ada di KPU Februari Maret. Saya lupa juga kemarin beliau dipelantik bulan maksudnya mutasi ke perpustakaan itu bulan apa. Nah itu. Namun sejogjanya itu SKP tidak boleh terputus. Harus utuh 1 tahun atau minimal 6 bulan tadi yang 1 Januari sampai 30 Juni tadi itu harus utuh. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada SKP beliau. Mungkin nanti mohon dari dinas dari BPBD mungkin nanti bisa dibantu. Dari BPBD hadir Bapak Ibu? Dari BPBD ada yang hadir? Dari BPBD mohon informasinya, ada yang hadir? BPBD? Nggak ada yang hadir ya? Oh, nah ini. Maksudnya hari ini kita clear gitu lah Bapak Ibu. Jadi tidak nanti-nanti lagi. Bisa kita langsung tindak lanjuti setelah ini. Karena ini menyangkut SKP-nya PNS di lingkungan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kesulitan pada saat nanti mau mencari data integrasi untuk nanti per akhir tahun nanti. Jadi 1 Januari 30 Juni itu harus ada nilainya sudah. Kalau masih ada yang bolong nanti sulit. Nanti ribet lagi. Nah, kemudian Oktonopita SPI dari Dinas Ketahanan Pangan. Ini struktural. Ini mungkin masuk dalam daftar mutasi, saya kurang tahu. Mungkin ada dari Dinas Ketahanan Pangan, Bapak Ibu. Dinas Ketahanan Pangan. Ada yang hadir? Mohon izin untuk bisa direspon Bapak Ibu. Dinas Ketahanan Pangan ada yang hadir? Oh, ya. Ada yang hadir Bapak Ibu Dinas Ketahanan Pangan? Nggak ada yang hadir? Sudah dengan Ibu siapa teh? Coba cek. Dari Dinas Tanaman Pangan bukan? Dinas Ketahanan Pangan, bukan Dinas Tanaman Pangan. Dinas Ketahanan Pangan nggak ada ya Bapak Ibu ya? Nah ini nanti bisa dikonfirmasi terkait dengan tidak membuatnya karena ini tidak membuatnya dari bulan Mei sampai dengan Juli.
dengan Juli. Oktonopita. Oke, kita lanjut. Sudah ada. Selanjutnya Anwar ST. Lewat. ST ini dari Dinas Ngomong masalah Salman itu, Nabu. Dinas Lingkungan Hidup, ada yang hadir Bapak Ibu? Mohon izin. DLH. Mohon izin Bapak Ibu bisa. Mau saya sanggah langsung, enggak kedengaran tadi. Gimana dari Dinas Lingkungan Masalah Hidup? itu, Nabu, yang tidak membuat SKP. Di OPD kita kan ditemukan satu orang atas nama Salman. Dan dia tidak membuat bulan Februari sama Maret. Cuman kan kita bisa beralasan karena bulan itu statusnya belum pegawai kita. Nah, dia terhitungnya Mei. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Iya, Salman yang dipindah itu. Tapi Tidak sudah lewat banyak betul yang tak membuat ini, Bu. Mohon izin Bapak Ibu. Mohon izin. Komunikasinya langsung ke kami ya Bapak Ibu. Jadi tidak menanggapi antar peserta. Langsung ke kami aja. Silakan Ibu dari Badan Ketahanan Pangan ya, Ibu. Badan BPBD. Makanya itu. BPBD. Mohon izin. Kayak apa sudah ini nanti? Ya, Bu Yani. Ibu Yani. Iya ya. Ya, Bu Yani. Nanti mungkin kita komunikasi ke saya ya, Bu ya, bukan ke peserta lainnya. Iya. Maaf Bu In. Ya, jadi ini Bu Yani, memang pada saat itu beliau, saya nggak tahu dia TMT-nya pindah ke TMT-nya 1 Mei Bu Indah. Oh 1 Mei, oke. Berarti memang pada saat itu masih di KPU ya Bu Yani ya. Betul. Oke, nanti mungkin nanti saya mohon bantuan yang dari BPBD Bu Yani karena ini sudah pindah mutasi beliau ke BPBD. Mungkin kita akan komunikasikan lewat dari di BPBD bukan dari Dinas Karsipan. Oh iya, oke. Ya Bu Yani ya. Jadi makasih. Karena ini data kenapa kita masukkan unit kerja pada saat dia tidak buat SKP, tapi ini bukan tanggung jawab dari Dinas Karsipan lagi, namun akan menjadi tanggung jawab dari Badan BPBD untuk mengingatkan yang bersangkutan kepada beliau untuk melengkapi SKP-nya. Mungkin seperti itu. Ya, makasih. Oke, terima kasih Bu Yani. Nah, mungkin sekarang kita ke Dinas Lingkungan Hidup. Dari Lingkungan Hidup bisa ada yang hadir ini? Dinas Lingkungan Hidup? DLH? Ada yang hadir hari ini? Ini aman, makanya aku langsung kasih. Karena dia tanda tangan. Lanjutkan dulu ya. Yang tidak berbicara, belum kita berikan kesempatan bisa di-mute dulu. Yang dari Dinas Lingkungan Hidup ada yang bisa? Nah, ini kameranya Yang dari Lingkungan Hidup. Karena ini ada 2 orang yang tidak membuat SKP dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Ibu. Tidak buatnya dari yang pertama Pak Suyono ini dengan Pak Anwar ST. Ya, 1 bulan aja sih. Nah, kita cuma pengen tahu ini kondisi yang bersangkutan apa memang tapi kalau dilihat dari absensi dia memang absen. Nah, maksud saya absennya ini memang harusnya memang ada kejelasan gitu ya. Apakah absennya ini sebanyak berapa hari yang tidak absen, berapa hari yang absen. Mungkin itu yang harusnya kita dapatkan datanya. Kalau memang dia di atas 15 hari kemungkinan dia cuti. Nah, jadi mohon ke Bapak Ibu sekaligus ini memang di sini ada Bapak Kasubit Disiplin dan Penghargaan ASN. Kebetulan juga ada dari analis dan disiplin. Ibu mohon diperhatikan untuk cuti tahunan, mohon untuk dokumennya itu ditembuskan ke BKPSDM. Dokumennya ditembuskan ke BKPSDM. Nah, saya ini ya, karena di sini saya tidak mendapatkan informasi dari Biksu Bidang sebelah, apakah ini cuti atau tidak gitu.
apakah di presensinya itu datanya itu yang di-recreate itu sudah menunjukkan data cuti atau tidak. Nah, kalau dia tidak cuti, artinya yang tidak hadir ini selama 1 bulan harusnya dari perangkat daerah ini ada penindakan pelanggaran disiplinnya. Nah, jadi mungkin sekaligus aja di saat kesempatan ini Bapak Ibu, saya sampaikan sesuai dengan Perbup nomor 44 tahun 2018, jika seorang PNS itu akumulasi selama 6 hari tidak hadir tanpa keterangan, seharusnya dari perangkat daerah melakukan langkah-langkah penegakan disiplin dengan melakukan pertama pemanggilan. Nah, pertama bentuk dulu mungkin semacam, tapi kalau untuk yang ringan itu tidak perlu dibentuk tim, hanya pejabat atasan langsungnya melakukan pemanggilan pertama-tama kepada PNS yang melakukan pelanggaran tadi. Ini mohon Bapak Ibu diperhatikan Bapak Ibu, karena saya lihat ini datanya banyak yang terjadi pelanggaran disiplin. Ini mohon sekali Bapak Ibu diperhatikan. Karena ini menyangkut bukan hanya terkait dengan TPP, namun ini menyangkut penegakan PP 94 yang dulu PP 53. Jadi sekali lagi saya memohon untuk diperhatikan, hal ini sangat krusial Bapak Ibu. Jadi kalau dia mencapai 6 hari kerja tidak hadir tanpa keterangan, segera Kasubag Umum mengingatkan kepada atasan langsung untuk melakukan penindakan. Pertama, dipanggil dulu pertama kali. Kalau dia hadir, dibuatkan berita acara. Kenapa dia tidak hadir? Kalau dia mengiyakan tidak bisa memberikan alasan, dalam artian memang itu terbukti memang dia tidak hadir tanpa keterangan, artinya dibuatkan berita acara, kemudian langsung dibuatkan SK penjatuhan hukuman disiplin ringan tertulis. Ada SK-nya, nanti bisa dicek di Perbup itu lampirannya ada contoh SK-nya. Jadi bukan sekedar menegur atau memanggil, tapi harus ada bukti secara administrasi dengan membuatkan SK penjatuhan hukuman disiplin ringan tertulis. Ada SK. Dan jika sudah dilakukan penindakan, ditembuskan semua dokumen-dokumen penegakan disiplin tadi ke BKPSDM. Harus dilaporkan. Karena itu nanti akan dimasukkan di dalam data, baik itu Simpek maupun rekap data di kami. Nah, kemudian setelah, kalau memang di pemanggilan pertama itu tidak hadir, lakukan pemanggilan kedua. Jika tidak hadir juga, langsung dilakukan penjatuhan hukuman disiplin. Tidak usah menunggu lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi pemanggilan ketiga. Harus langsung dibuatkan SK penjatuhan hukuman disiplin ringan tertulis. Dalam bentuk SK dari atasan langsungnya. Itu cukup hanya dari atasan langsung yang melakukan penjatuhan hukuman disiplin jika misalnya dia golongannya sampai dengan golongan 2. Namun kalau dia sudah 3A, itu sudah ke level minimal eselon 3. Atasan ya, dia level eselon 3-nya. Itu. Jadi dia sampai ke eselon 3 aja di situ untuk kalau dia golongan 3. Tapi itu untuk ringan aja. Untuk ringan aja. Nah sementara data yang kami dapat ini Bapak Ibu banyak yang bukan hanya 6 hari Bapak Ibu. Bahkan ada yang 5 bulan. Nah ini mungkin bisa dilihat Pak Sopa, mungkin dikasih tanda merah yang nomor 7 itu. Nah ini Februari Maret ini, presensi Februari Maret ada ya. Nah, ini Pak Suyono ini cuma tidak buat SKP. Nah yang nomor 8 ini, Juni aja ya, tidak lakukan presensi bulan Juni. Nah kita hitung, kalau dia mencapai 24 hari dalam bulan Juni itu, kalau sama sekali tidak melakukan presensi, artinya dia sudah melakukan pelanggaran hukuman disiplin levelnya sudah ke sedang. Nah ini harusnya sudah bukan sampai sedang sebenarnya ya Bapak Ibu ya.
sebenarnya harusnya dari 6 hari tadi sudah ada penindakan. Tidak menunggu sampai masuk sedang. Karena kalau terjadi pembiaran seperti ini, artinya atasan langsung juga kena. Secara ini pembiaran. Nah, ini sudah masuk sedang Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa nama ini sudah masuk levelnya berat. Yang ancamannya sampai dengan pemberhentian dengan hormat. Harusnya. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu kenapa kami sampaikan? Karena sebenarnya kita ini, PP ini dikeluarkan bukan untuk mengeksekusi PNS sebenarnya. Semangatnya bukan seperti itu. Semangat dari PP itu baik PP 53 maupun PP 94 ini adalah pembinaan. Tindakan preventif yang lebih diutamakan, bukan tindakan memberhentikan. Nah, kalau seperti ini artinya kita sudah membiarkan sesuatu berjalan sebagaimana yang tidak seharusnya, dan ini berlantai Bapak Ibu sebenarnya tanggung jawabnya. Bukan hanya atasan langsung, namun juga sampai ke akhirnya kan ke kepala perangkat daerahnya juga nanti akan ditanya. Itu kalau wasdal yang kalau dari Audiwan yang turun itu Bapak Ibu, kalau ini ditemui data-data ini artinya kita dalam tahun ini tidak melakukan pembinaan. Banyak sekali saya lihat cek tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kehadirannya. Makanya saya mohon jika memang cuti, tolong nanti dokumen cutinya diserahkan ke kami untuk ditembuskan, untuk meng-cross check ini ketidakhadiran ini karena cuti atau karena nah ini sih ada konfirmasi izin melaporkan nomor mana tadi? Saya enggak membuka sendiri sih. Matanya nomor 8. Mungkin ini Pak, bisa langsung dikonfirmasi aja, silakan dari inspektorat tadi. Silakan Pak. Izin Bu Indah. Iya, silakan Bu Emma. Dari inspektorat atas nama Mbak Velin itu dia cuti melahirkan Bu Indah. Nah, cuti melahirkan. Oke, Bu. Iya. Ada surat cutinya. Oke, nanti mohon ditembuskan ke kami ya Bu Emma. Rasanya sudah ditembuskan Bu, tapi nanti kita sudurkan lagi ya. Biasanya sih kita selalu menembuskan kalau cuti-cuti. Ya, alhamdulillah kalau kita nanti kita ini lagi Bapak Ibu ya. Apa nanti kami kirim ulang boleh? Nggak usah, kalau memang ada nanti kita cek aja. Iya. Kami ini jujur aja minim akses untuk bisa melihat apakah ini cuti atau tidak, karena kaitannya pasti ujung-ujungnya ke disiplin nantinya. Nah, jadi mohon Bapak Ibu dari data ini nanti kami akan share di grup. Jika memang itu indikasinya pelanggaran disiplin, mohon setelah ini acara ini Bapak Ibu segera ditindaklanjuti untuk dilakukan langkah-langkah. Mau itu diteruskan ke BKPSDM kalau dia sedang dan berat, atau sampai pada level di perangkat daerah saja kalau dia masih dalam tahap pelanggaran disiplin ringan sampai dengan pernyataan tidak puas. Tadi saya belum buka PP 94 soalnya. Kalau dulu PP 953 itu sampai pada ringan sampai pernyataan tidak puas itu ada pada level perangkat daerah. Namun kalau sudah sedang dan berat itu adalah kewenangan dari BKPSDM untuk membentuk tim dan melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan penjatuhan hukuman. Namun tetap harus ada langkah awal dulu. Kemarin langsung kasih kan sudah kemarin. Ditindaklanjuti sampai pada tahap yang ringan tadi. Minimal sampai ke SK penjatuhan hukuman disiplin ringan, pernyataan tidak puas. Nah, itu harus dilakukan dulu langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bu ya, nanti ini saya akan buatkan rapat kita hari ini, kita akan buatkan notulen. Jadi nanti mohon yang terdapat pelanggaran disiplin, mohon segera ditindaklanjuti di perangkat daerah masing-masing. Nanti bisa koordinasi dengan subbidang disiplin untuk penanganannya bagaimana, bisa nanti bisa dikonsultasikan. Nah, untuk yang cuti CLTN itu nanti kami akan bermain di data saja. Nanti kita akan cross check data, baik itu Simpek. Nah, oh iya Bapak Ibu, untuk data Simpek seperti contoh di
ada yang CLTN, tapi saya cek di Simpeknya itu masih aktif. Datanya masih aktif. Nah, mohon kepada perangkat daerah juga untuk melakukan pemantauan Bapak Ibu melalui Simpek. Jika memang terjadi tidak kecocokan data di Simpeknya, di Simpadunya, mohon ini dilaporkan Bapak Ibu ke subbidang data lewat di BKPSDM. Contoh kayak CLTN, kami cek di Simpek masih bentuknya aktif. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa rekon data ke subbidang data untuk memperbaiki data itu diupdate supaya yang bersangkutan dimasukkan data CLTN-nya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu, mohon tanggapannya. Bisa. Oke, jadi setelah ini Bapak Ibu nanti kita tindak lanjuti ya Bapak Ibu beberapa komunikasi dengan subbidang disiplin nanti bisa kita lakukan ya Bapak Ibu untuk yang kayak CLTN. Nah, cuti tadi dokumennya bisa diserahkan kepada kami. Oke, mungkin setelah nanti data saya share di grup juga ya Bapak Ibu yang sudah ada konfirmasi-konfirmasi ini nanti bisa dicocokkan dengan dokumen pendukungnya. Nah, silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang memberikan tanggapan terkait hal data ini silakan. Banyak yang baru soalnya ya dari perangkat daerah bergeser ya. Belum terlalu Ya, tapi mudah-mudahan data di sana kan pengelola kepegawaian rata-rata mungkin mudah-mudahan masih orang lama gitu. Bisa mungkin dikoordinasikan ya Bapak Ibu internalnya nanti. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada memberi tanggapan atau Bapak Ibu memiliki persoalan terkait dengan baik itu kinerja, disiplin dengan perangkat daerah masing-masing, silakan Bapak Ibu ada yang ditanyakan mumpung kita ketemu ini Bapak Ibu. Karena ini momennya kan jarang-jarang kita bisa lakukan ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ingin ada yang ditanyakan terkait permasalahan kinerja maupun disiplin, silakan disampaikan dalam kesempatan ini. Nah, mungkin informasi awal Bapak Ibu nanti kita akan laksanakan sosialisasi di tanggal 14-15 Desember yang seperti saya sampaikan di awal untuk sosialisasi tentang SKP. Nah, ini jangan sampai nanti tidak hadir. Karena ini sangat penting Bapak Ibu. Tidak bisa kalau bisa itu langsung ke subaknya yang hadir, kepala perangkat daerahnya. Karena sangat penting Bapak Ibu. Jadi perubahan dari PP 30 PP 46 ke PP 30 ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi mindsetnya seperti dulu terkait dengan SKP ini. Kalau dulu kan SKP ini seperti formalitas saja Bapak Ibu. Yang penting ada nilainya baik karena nantinya supaya buat naik pangkat. Nah, nanti nggak bisa lagi Bapak Ibu. Karena nanti penilaian SKP ini tidak lagi dilakukan oleh atasan langsung. Namun dia akan berbanding lurus dengan realisasi kinerja dari Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak ada penilaian lagi. Jadi langsung, apa yang kita hasilkan itulah nilai kita. Tidak ada penilaian. Jadi tidak bisa disetting-setting Bapak Ibu. Oh nanti dikasih nilai supaya dia bisa naik pangkat, dikasih nilai baik misalnya. Kasih nilai 90. Nggak bisa lagi Bapak Ibu seperti itu. Jadi berbeda sudah. Nah nanti kita akan ketemu pada saat sosialisasi. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan mumpung kita ketemu. Dan sekali lagi Bapak, oh ya, terkait dengan yang ada kemarin itu di grup terkait dengan PNS yang diangkat menjadi Kades. Nah, ini Bapak Ibu juga mohon diperhatikan, saya kan tidak menutup kemungkinan nanti di perangkat-perangkat daerah yang lain ada. Saya khawatirnya itu yang diangkat Kades ini malah jabatan fungsional. Contoh misalnya ada perawat diangkat jadi Kades gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu kalau di dalam surat edaran BKN nomor 4 tahun 2019 itu ada terkait aturan bagaimana mekanisme
seorang PNS menjadi kades. Nah, jadi apabila seorang PNS itu menjadi kades, maka yang bersangkutan harus melaporkan dulu kepada perangkat daerahnya. Nah, kemudian perangkat daerahnya melakukan proses untuk pengusulan pemberhentian sementara dalam jabatan PNS tersebut kepada BKPSDM. Jadi jangan bukan sekedar SK Kades ya Bapak Ibu untuk menghentikan presensinya, SKP-nya. Jadi bukan seperti itu mekanismenya. Namun perangkat daerah harus mengusulkan pemberhentian sementara dalam jabatan yang bersangkutan. Baik itu jabatan pelaksananya, jabatan fungsionalnya, maupun jabatan struktural. Kalau memang dia struktural. Nah, itu harus dilakukan Bapak Ibu. Karena ini bisa berakibat pada pengembalian uang. Ini bisa berakibat pada pengembalian uang. Contoh misalnya, kalau dia fungsional, misalnya ada seorang perawat, timbul-timbul dia dipercaya oleh masyarakat di desanya untuk menjadi kades. Nah, di dalam gajinya selama ini, itu ada tunjangan fungsional yang masuk dalam struktur gajinya, tunjangan jabatan. Nah, itu harus tidak boleh diberikan lagi Bapak Ibu. Jadi seorang PNS yang dibebaskan dalam jabatan organiknya, dalam jabatan administrasi maupun struktural atau fungsionalnya, itu hanya diberikan gaji pokok, kemudian tunjangan istri misalnya, tunjangan yang merupakan struktur gaji pokok saja. Tunjangan jabatan nggak boleh dikasih lagi. Baik itu jabatan struktural maupun fungsional. Nah, jika ini dibiarkan, tidak dilakukan pemberhentian dalam jabatan PNS-nya, baik itu struktural, fungsional maupun administrasi tadi, maka yang bersangkutan terjadi salah bayar. Karena seharusnya gajinya itu dibayar hanya tunjangan pokok-pokoknya saja dan gaji pokoknya saja, di luar tunjangan jabatan. Nah, ini nanti berdampak pada pengembalian. Jika nanti pemeriksaan itu bisa kena Bapak Ibu. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Jadi yang ada PNS yang menjadi kades, mohon ini dicek kembali apakah mekanismenya sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, itu jadi harus dilakukan pemberhentian sementara dalam jabatan PNS-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kemudian cuti. Nah, cuti juga kemarin ada temuan juga. Cuti tahunan itu nggak ada masalah, cuma tetap harus ditembuskan. Cuti besar. Nah, ini cuti besar. Di dalam cuti besar, jika seorang PNS cuti besar, dia hanya diberikan juga tunjangan-tunjangan pokok saja. Tunjangan jabatan itu tidak boleh, apalagi TPP kan. Kalau TPP saya rasa mungkin banyak yang sudah paham. Tapi tunjangan jabatan itu tidak boleh juga diberikan. Itu kemarin ada kejadian, ada seorang dokter melakukan cuti besar, tapi ternyata tidak terrecord di kami, akhirnya pengembalian sekian juta. Nah, jadi cuti besar itu nanti diusulkannya ke BKPSDM, nanti BKPSDM yang memproses, bukan dari perangkat daerah. Tinggal usulkan saja cuti besarnya lewat BKPSDM, nanti BKPSDM proses. Begitu juga CLTN, Bapak Ibu. CLTN juga seperti itu prosesnya, mungkin sudah pada tahu. Nah, cuti sakit juga Bapak Ibu perhatikan, cuti sakit itu hanya diberikan paling lama 1,5 tahun. Dia diberikan maksimal 1 tahun dulu, kemudian bisa diperpanjang 6 bulan. Jika sudah melewati 1 tahun 6 bulan, tidak boleh diperpanjang lagi Bapak Ibu, cuti sakit. Harus dilakukan proses untuk pemeriksaan oleh tim kesehatan dari yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau dia dinyatakan masih sakit, artinya harus diusulkan pensiun ujur. Tidak boleh dilanjutkan lebih dari 1,5 tahun. Itu sudah batas maksimal Bapak Ibu, jangan diteruskan. Meskipun mungkin kita kadang kan ada rasa kemanusiaan gitu kan, kasihan gitu kan, sudah sakit, masa sih harus dipensiunkan gitu. Namun kita ini bicara tentang aturan Bapak Ibu, jadi harus kita perhatikan regulasi juga. Karena kita di sini hadir kan memang untuk menjalankan aturan. Kita hadir dalam jabatan kita untuk menjalankan aturan-aturan yang memang seharusnya kita tegakkan. Seperti itu. Jadi
diberikan 1 tahun dulu. Kalau sudah setahun itu masih sakit, boleh diperpanjang 6 bulan. Tapi kalau masih sakit juga, hasil dari tim kesehatan nanti menyatakan beliau masih sakit, belum bisa bekerja. Nah, itu artinya dilakukan pengobatan masih, nah artinya itu harus dilakukan usul pensiun uzur untuk sakit. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Ini kebetulan saya mohon maaf sekali lagi karena ini kaitannya jadi gini Bapak Ibu. Kinerja ini tidak bisa berdiri sendiri. Kinerja ini merupakan hasil dari proses kita bekerja selama ini. Nah, di dalam kita menuju kinerja ini ada beberapa unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan, terutama disiplin. Kemudian kompetensi kita dalam bekerja itu juga harus diperhatikan. Jadi kinerja tidak bisa dihasilkan baik jika unsur-unsur pendukungnya ini tidak diperhatikan. Kualifikasi pendidikan juga itu menunjang. Jadi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita bicara kinerja hanya bilang, oh kinerjanya harusnya baik, tapi kita tidak memperhatikan unsur-unsur yang membangun kinerja itu sendiri. Jadi harus Bapak Ibu juga bisa melakukan kontrol atau evaluasi internal di perangkat daerah masing-masing. Jika ternyata kinerjanya seseorang itu lemah atau dia tidak sesuai harapan, itu bisa Bapak Ibu cek apakah memang dia itu secara kualifikasi tidak sesuai dengan jabatan yang diampu, kemudian apakah kompetensinya itu melakukan upgrade gitu ya Bapak Ibu, dengan melalui mentoring, bisa melalui klasikal. Nah itu apakah itu sudah dilakukan? Kalau memang itu tidak dilakukan, ya bagaimana kita mau mengharapkan orang berkinerja baik gitu kan? Karena secara kompetensi, misalnya contoh kayak Bapak Ibu, Kasubag Umum yang baru, sebelumnya melaksanakan tugas teknis, mungkin di perangkat daerah lama. Tunggu-tunggu Bapak Ibu ditunjuk jadi Kasubag Umum. Artinya, Bapak Ibu harus isi dulu kompetensinya sebagai Kasubag Umum. Pertama dengan belajar tentunya kan Bapak Ibu membaca aturan-aturan. Kemudian yang kedua ada mentoring dari atasan langsung, mungkin sekretaris, mentoring. Apa-apa sih yang harus diperhatikan dalam jabatan kita gitu kan? Yang harus selalu kita pegang dalam melaksanakan pekerjaan, standar prosedurnya bagaimana? Misalnya melakukan apa saja yang menjadi tusi kita. Nah, itu harus mentoring. Kemudian diklat klasikal. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian dari perangkat daerah yang mana-mana yang masih belum punya kompetensi. Nah, ini bisa diusulkan. Namun harus berdasarkan kebutuhan tadi, Bapak Ibu. Harus berdasarkan kebutuhan. Dalam jabatan sekedar mengusulkan karena memenuhi supaya bisa semuanya diklat gitu, enggak juga. Tapi harus berdasarkan kebutuhan bahwa memang yang bersangkutan ini secara kinerja lemah, ternyata dicek kualifikasi benar, sudah dia sesuai. Secara dia pangkat golongan sesuai. Tapi ternyata dia memang tidak memiliki kompetensi dalam jabatan itu. Nah, ini harus diusulkan diklatnya, Bapak Ibu. Jadi kinerja ini tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian disiplinnya bagaimana? Apakah dia sudah disiplin sesuai dengan aturan? Nah, itu juga. Karena ini berpengaruh semua, Bapak Ibu. Jadi kita bicara kinerja ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus semua unsur itu bisa dikolaborasikan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kalau ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya tadi di dalam chat ini? Oh, dokumen. Oh ya. Siapa tahu ada yang ada yang ingin di. Oke. Oke, ini kayaknya konfirmasi aja ya Bapak Ibu. Oke, nanti Bapak Ibu, kita kan punya grup ya, di dalam grup Kasubag Umum. Nah, nanti Bapak Ibu tidak melalui media seperti ini, bisa nanti lewat grup WA itu juga bisa Bapak Ibu untuk menanyakan hal-hal yang mungkin tidak diketahui. Bisa langsung di grup aja, jadi nanti bisa dilihat oleh semua Kasubag Umum lainnya, supaya bisa sharing kita.
Oke, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi yang ingin, atau mungkin Pak Malik ada yang disampaikan. Kebetulan di sini ada Kasubit Disiplin Bapak Ibu. Beliau baru kemarin dilantik di tempat kami. Silakan Pak Malik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai itu di mana? Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Saya selaku Kasubit Disiplin dan Penghargaan memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu dalam rangka kehadirannya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Kami sampaikan di sini perlu kita sepakati dulu bahwa membangun persepsi yang positif dalam rangka memperbaiki kinerja. Tentu apa yang disampaikan tadi Ibu Indah itu proses, yang penting proses. Tentu proses itu tidak mudah, tidak gampang, tapi perlu ada koordinasi, evaluasi terhadap ASN yang ada di OPD masing-masing. Tentu merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan antara disiplin dan kinerja. Kami ulang kembali bahwa disiplin adalah dasar suatu pekerjaan yang harus kita sepakati dulu, dan tentu ada norma-norma hukum yang kita junjung tinggi, tidak serta-merta ASN berlaku semaunya, tapi kita sepakati bahwa aturan mutlak harus dilaksanakan. Apabila ASN tentu perlu ada informasi-informasi apabila tidak hadir atau lain sebagainya, itu proaktif terhadap apa yang dilakukan, tentu melewati Kasubag Kepegawaian dan Umum. Nah, sepertinya Bapak Ibu kurang memahami tusinya di perangkat daerah. Nah, di situ perlu Bapak Ibu mempertanyakan kepada BKPSDM, langsung ke linknya di grup itu, apapun yang mungkin yang tidak jelas dikonfirmasi, ya, ditanyakan. Yang sampai sudah berjalan jauh, oh ternyata seperti ini, dan ini pasti tanggung jawab Kasubag, ya. Nah, itu harus dipahami dulu. Nah, terlepas pada sanksi apapun itu, kita harapkan ada tindakan persuasif, ya, preventif, pencegahan. Jangan sampai kita mengorbankan salah satu atau beberapa pegawai kita dengan kondisi istilahnya dengan pelanggaran yang ringan, tapi salah memahami makna yang sebenarnya. Dan mungkin itu yang saya sampaikan sebagai Kasubit Disiplin dan Penghargaan yang dilanjutkan oleh Ibu Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak Malik atas arahannya. Kebetulan di sini ada sekalian kenalan Bapak Ibu, ini kan kita bukan hanya sekedar rapat, ya, sekalian silaturahmi juga. Ini saya persilahkan Bapak Redi Gonzali selaku Kasubit Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Redi Gonzali. Dalam hal ini saya baru pada saat pelatihan kemarin mendapat amanah baru. Dalam subbidang saya terkait kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN, ini lebih identik atau kita sering berkomunikasi terkait mungkin TPP di sini, ya. Kita terkait TPP dan juga KGB untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk terkait KGB sesuai di aplikasi EKGB nanti akan ada pengembangan di aplikasi itu untuk penjagaan KGB dan sejenisnya. Terkait pengembangan dalam aplikasi EKGB nanti akan kami sampaikan di melalui grup ataupun nanti akan bersurat.
untuk adanya fitur-fitur baru di EKGB yang tentunya diharapkan untuk mempermudah atau memudahkan kita semua bekerja melaksanakan tugas-tugas kita di bidang administrasi kepegawaian di kantor kita masing-masing. Apabila ada keluhan atau kendala yang bisa dikomunikasikan melalui via grup maupun datang langsung ke kantor BKPSDM. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, salam hormat untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reddy Gozali. Dan ini kebetulan ada yang dari Kecamatan Longikis mengkonfirmasi terkait dengan yang kades, namun belum dilakukan pemberhentian sementara dalam jabatan. Nanti silakan dari Kecamatan Longikis bersurat ya Bapak atau Ibu, karena lewat chatroom ya, jadi nggak lihat Bapak atau Ibu sana, saya belum kenal semua ini Kasubag Umum baru ini. Bisa nanti disampaikan surat permohonannya, penyampaian informasinya kepada nanti bagian Kasubit mutasi dan Kasubit mutasi ya, yang sekarang dipegang oleh Bapak Suherman. Nanti bisa langsung koordinasi ya, yang dari Kecamatan Longikis dengan Kasubit mutasi untuk dilakukan pemberhentian sementara nanti proses. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti data yang sudah kami kumpul ini nanti kita akan share di grup. Nah, silahkan nanti setelah pertemuan ini mohon untuk segera ditindaklanjuti, terutama yang adanya pelanggaran-pelanggaran disiplin nih Bapak Ibu. Mohon segera ditindaklanjuti. Juga dokumen-dokumen pendukungnya mohon bisa disampaikan. Tapi kalau yang sudah nggak apa-apa, nanti kita konfirmasi ke Pak Sarman aja terkait dengan dokumen-dokumen cutinya. Tapi kalau yang belum memang menyampaikan, silahkan disampaikan kepada kami. Mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada ya? Dari Bapak Ibu tidak ada lagi ya? Oke, supaya ini banyak yang sudah, mungkin pikirannya sudah ke Balikpapan ini, sudah pada mau OTW mungkin. Ya, saya pahami, namun memang mohon maaf sekali lagi nih, saya anggap pertemuan hari ini sangat penting sekali, karena ini nanti supaya kita bisa ke depannya tahun 2022 ini nanti tidak ada lagi sudah yang merah-merah ini Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi nanti miss di antara kita ya kan. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada miss. Kalau sudah missnya ya susah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami hari ini banyak kekurangan dari awal tadi karena memang ketidaksiapan. Sekali lagi terima kasih dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak Ibu sebentar. Sebelum kita tutup mungkin mohon dibuka semua. Ini apa kameranya, kita mau ambil foto bersama dulu Bapak Ibu sebagai keluarga besar Kasubag Umum Kepegawaian. Mungkin bisa dibuka semua Bapak Ibu, yang lain ininya videonya. Nah, Ibu Yani aja kayaknya di depannya sendiri. Yang lain mungkin bisa dibuka kameranya Bapak Ibu. Mohon kita ambil dokumentasinya. Ya, oke. Silakan Mbak Safa diambil dokumentasinya, Mbak. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya, mungkin dengan gaya bebas dulu ya. Oke, senyum semua supaya kita bersemangat Bapak Ibu menghadapi hari-hari ke depan. Oke, silakan. Oke, semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti makin lebih baik lagi ya pasar ke depan menuju Pasar Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.